Kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Kalau kami melangkah di minggu yang kedua di bulan Oktober ini Tuhan, kami percaya banyak hal yang sudah kami lalui bersama Tuhan. Banyak pengalaman rohani yang kami sudah lalui bersama Tuhan. Banyak hal-hal dahsyat, banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Bapa. Satu hal yang kami percaya Tuhan, firman-Mu selalu menolong kami Bapa. Karena Engkaulah sang firman itu Tuhan Yesus. Engkaulah yang selalu menolong ke setiap kehidupan kami Bapa. Engkau tidak pernah berubah kasih-Mu bagi kami Yesus. Terkadang Bapa kami berubah, tetapi justru Engkau tidak pernah berubah bagi kami Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Kasih setiamu yang tak bersyarat itu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Kami telah menaikkan syukur kami itu. Kita menaikkan penyembahan kami. Puji-pujian kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus hadirat-Mu memenuhi tempat ini Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, kesegaran. Bahkan yang dalam keraguan Tuhan berikan kepastian. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan jawaban Tuhan kami percaya Bapa. Jawaban Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami yang berdoa bagi terobosan kami percaya Tuhan. Terobosan terjadi sekarang juga. Mujizat-Mu terjadi sekarang juga. Curahkan di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Berterima kasih Bapa. Buat penyertaan-Mu yang begitu dahsyat bagi kami. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Hamba yang menyampaikan bahkan jemaat-Mu yang mendengar. Baik itu melalui ibadah onsite kami, bahkan juga melalui live streaming YouTube. Kau berkati setiap kami Bapa. Yang ada di ibadah onsite kami percaya firman-Mu mengubahkan kami. Yang ada di ibadah online juga firman-Mu mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami. Hati kami telah siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk minggu ini ya. Sudah masuk di minggu yang kedua di bulan yang Oktober Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya banyak berkat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Minta maaf Bapak Ibu, sebelah kiri kita blokir. Jadi kalau Bapak Ibu yang lewat ada kabel, bukan ranjau tapi ya, ada kabel. Jadi kalau kesenggol berarti ya kita harus perbaiki lagi. Makanya kita buka akses di satu tempat, yaitu di tengah kita. Hari ini kita akan belajar mengenai panggilan menjadi murid. Panggilan menjadi murid. Kita buka firman Tuhan dalam Matius pada pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Matius pada pasal yang ke-28 yakni pasal terakhir Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Bapak Ibu yang suka membaca Alkitab, Matius adalah Matius 28 adalah pasal yang terakhir dari kitab Matius. Nah, saya akan bacakan bagi kita. Sudah di situ Bapak Ibu Saudaraku? Silakan buka di Alkitab manualnya. Kalau Bapak Ibu nggak bawa Alkitab manual, ada juga handphone sucinya, boleh dibukakan. Jadi kita bisa membaca di situ. Saya akan bacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Di sini dikatakan perintah untuk memberitakan Injil. Ini judul firman Tuhan di pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi
beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa harus di Galilea? Yesus memberitakan satu tugas atau satu misi yang sangat luar biasa. Kenapa harus di Galilea, Bapak Ibu Saudaraku? Karena kalau kita baca di ayat yang ke-16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Berarti ada sebuah janji dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa 11 murid karena satu sudah tereliminasi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi yang ke-11 ini diperintahkan oleh Tuhan untuk mereka ke Galilea. Kita buktikan. Kita buka di pasal yang ke-26 ayat yang ke-32. Ya, Matius 26 ayat 32 dikatakan, "Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sangat menarik sekali. Ini sangat luar biasa. Ternyata apa yang menjadi firman Tuhan, Tuhan gak pernah lupa dan Tuhan pasti menggenapinya. Di pasal yang ke-26 ayat 32, Yesus berjanji kepada murid-muridnya, ya, ketika sebelum Yesus disalibkan, Bapak Ibu Saudaraku, dan sebelum terjadi peristiwa penyalipan, kebangkitan, Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan di pasal yang ke-28 ayat 16 ini, klop Bapak Ibu Saudaraku, terjadi. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bahwa ternyata apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus itu digenapi. Apa yang Tuhan Yesus katakan, ternyata Tuhan Yesus nggak lupa Bapak Ibu Saudaraku untuk menggenapinya. Apa yang Yesus firmankan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita melihat setelah peristiwa penyalipan, setelah peristiwa kebangkitan, ke-11 murid itu percaya dengan guru mereka. Dan mereka pergi ke Galilea, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa kita melihat satu peristiwa yang luar biasa? Saya pernah khotbah di sini bahwa saya katakan Palestina zaman Tuhan Yesus. Itu ada 3 provinsi, Bapak Ibu Saudaraku. Provinsi Galilea, itu provinsi yang paling utara. Yang kedua adalah provinsi Samaria. Itu yang di tengah, Bapak Ibu Saudaraku. Dan yang paling selatan adalah provinsi apa? Yudea. Jadi di Yudea ini ada kota Bethlehem, ada kota Yerusalem. Dan Yudea ini menjadi pusat keagamaan orang Yahudi. Dan kita melihat di sini, Yesus berjanji kepada murid-muridnya supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di situ Yesus memberikan satu amanat agung, satu misi yang luar biasa, satu tugas yang sampai hari ini para hamba Tuhan melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, kenapa harus di Galilea? Yesus nggak mau ada satu polemik. Yesus nggak mau ada satu, kalau bahasa kerennya ada satu friksi, Bapak Ibu Saudaraku. Karena Yudea itu ketat. Di Yudea banyak prajurit Romawi. Di Yudea banyak pemimpin agama Yahudi. Di Yudea pengawasannya super ketat, Bapak Ibu Saudaraku. Daripada amanat agung ini enggak terjadi atau tidak dideklar, tidak diproklamasikan kepada para murid-muridnya, Yesus mengajak para murid-muridnya ke Galilea. Itu alasan yang pertama. Dan yang kedua, Galilea pun menjadi tempat tinggal para murid-murid. Sebagian besar murid Yesus itu berasal dari Galilea, Bapak Ibu Saudaraku. Berasal dari wilayah yang tidak dianggap. Wilayah, orang katakan wilayah pinggiran, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ternyata Tuhan memakai orang-orang ini untuk mengubah dunia. Dan kemudian kita melihat
Kenapa di pasal yang ke-28 baru Yesus memberitakan amanat agung kepada para murid. Kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, ketika para murid dipanggil oleh Tuhan Yesus, 12 orang, itu murid utama. Tapi juga ada murid yang lain, berapa orang? 70 orang. Jadi kalau ada murid yang utama, ada juga murid cadangan. Bukan cadangan mati ya, kayak pemain bola ada camat. Cadangan mati yang gak pernah diberdayakan Bapak Ibu Saudaraku. Ini murid yang inti sama murid cadangan, ini bahasa saya cadangan Bapak Ibu Saudara, jangan disalah tafsirkan. Murid yang 12 sama murid yang 70, mereka punya tugasnya masing-masing. Murid yang 12 mereka dekat dengan Yesus. Sedangkan murid yang ke-70 mereka diutus oleh Yesus untuk memberitakan Injil juga. Tetapi yang paling hebat adalah ke-12 murid ini. Dan ketika murid-murid ini dipanggil oleh Tuhan Yesus, bukan berarti mereka sudah lulus, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan mereka sudah hebat. Ada sebuah filter. Ada sebuah, kalau di sekolah teologi namanya seleksi alam. Itu bahasa kami anak-anak STT Bapak Ibu. Kalau ada teman-teman yang tidak melanjutkan kuliahnya, ditanya kenapa enggak datang lagi. Mungkin seleksi alam. Enggak mau bergabung lagi atau tidak mau melanjutkan kuliah teologi lagi. Dan kita melihat, dari 12 orang ini ternyata hanya 11 orang yang bertahan sama proses. Bapak Ibu Saudaraku, ingat baik, murid itu butuh namanya proses. Murid itu butuh namanya proses yang begitu keras Bapak Ibu Saudaraku. Murid itu dibentuk dengan tantangan yang gak gampang. Murid itu dibentuk dengan hambatan yang gak gampang. Jadi ketika murid-murid yang sudah melewati proses, barulah mereka diutus untuk memberitakan Injil. Ingat baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita yang hari ini, kalau sudah sampai di level murid, kita akan diberi tugas oleh Tuhan Yesus untuk menjangkau banyak orang bagi Tuhan. Menjadi murid gak gampang Bapak Ibu Saudaraku. Murid bahasa aslinya adalah kalau dalam bahasa Inggris disciple atau pelajar. Orang yang mau belajar Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam bahasa Yunaninya agak keren dikit itu namanya matetes. Saya ingat ada sebuah kampus teologi waktu itu mengundang saya dan istri untuk ada acara wisuda. Dan sang pengkhotbah di depan bertanya, anak-anak mahasiswa murid bahasa aslinya apa? Mereka baru wisuda Bapak Ibu Saudara. Semua sudah lupa. Saya mau jawab tapi kata istri, kamu kan bukan mahasiswa di sini. Ya jadi waktu itu saya diam Bapak Ibu Saudaraku. Saya mau mengeluarkan sedikit jurus kalau saya masih ingat sedikit bahasa Yunani. Ya kan agak keren juga di depan banyak orang. Saya bisa menjawab Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kemudian saya diam. Kenapa? Saya bukan mahasiswa. Murid atau matetes atau disciples dalam bahasa Inggris artinya pelajar. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, pelajar yang disiplin. Pelajar yang bisa disiplin, itulah murid Bapak Ibu Saudaraku. Kalau pelajar atau disciple yang tidak disiplin, belum berarti dia belum sampai kepada level murid. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pertama adalah ada beberapa level. Orang percaya. Kemudian dari orang percaya dia dibentuk dengan luar biasa, dia diproses dengan dahsyat, kemudian dia menjadi murid. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita adalah orang percaya yang biasa-biasa saja atau kita adalah murid. Murid itu melewati seleksi alam. Murid itu melewati proses. Murid melewati banyak pembelajaran hidup. Murid melewati banyak hal tantangan Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu yang ikut sekolah pemuritan. Kan gak gampang juga, ternyata kita gak sekedar hadir di Zoom. Ada tugas kuliahnya, ada tugas pemuritan Bapak Ibu Saudaraku. Makanya saya melihat hari ini teman-teman yang ada di kelas pemuritan yang pertama. Saya sangat respect sama mereka. Pernah Pak Gembala lupa kasih tahu kalau ada tugas. Bukan Pak Gembala yang ngajar, ada pastor yang lain yang ngajar. Beliau lupa memberitahukan kalau ada tugas, tapi mereka mengerjakannya. Waktu itu kita bercanda sama mereka. Berarti yang kelas 1 yang kerja tugas,
tanpa diberitahukan mereka bisa cum laude, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka bisa naik level menjadi murid. Murid adalah orang-orang yang disiplin. Murid adalah orang-orang yang bisa mengontrol dirinya. Ada self control, Bapak Ibu Saudaraku. Ada self disiplin dirinya. Makanya untuk kita menjadi murid gak gampang. Tetapi sebagai orang percaya yang sudah lama menjadi orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku, yang sudah puluhan tahun menjadi orang percaya, kita dipanggil bukan hanya menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja, tetapi kita dipanggil untuk menjadi murid. Kalau kita sudah menjadi murid, Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Karena murid tugasnya adalah melayani pekerjaan Tuhan. Murid punya tugas melayani pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaannya sendiri. Murid punya tugas melayani apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Murid punya tugas memberitakan Injil, bukan memberitakan hal yang lain. Memberitakan kabar sukacita kepada orang lain. Makanya hari ini ada 3 hal yang kita pelajari, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita menjadi murid yang bisa menuntaskan amanat agung. Ingat baik, sebagai murid kita mendapat perintah seperti para murid yang ke-11 orang itu. Mereka mendapat perintah untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara ingat baik. Kita pun sebagai murid hari ini, kita diberi tugas untuk memberitakan Injil. Dan ada 3 hal yang kita lakukan dalam melayani pemberitaan Injil. Yang pertama, melayani tanpa keraguan. Melayani tanpa keraguan. Kita buka dalam Matius pada pasal yang ke-28, ayat 16 dan 17. 2 ayat, yang pertama Bapak Ibu Saudaraku dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ternyata murid dalam melayani pekerjaan Tuhan, murid dalam melayani pemberitaan Injil, murid dalam memberitakan kabar baik, dia melayani tanpa keraguan. Mari kita cek, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita coba cek ya, marcek. Mari kita cek, apakah ke-11 murid ini ragu? Atau ternyata murid yang lain yang ragu, Bapak Ibu Saudara. Kita buka di sini dikatakan dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Boleh ditampilkan? 1 Korintus pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, sesudah itu yang menampakkan diri atau Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa orang diantaranya telah meninggal. Bapak Ibu Saudaraku, peristiwa di Galilea ketika murid-murid datang bertemu dengan Yesus. Ternyata bukan hanya 11 orang. Tetapi dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 bahwa lebih dari 500 saudara sekaligus. Saat itu banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang terjadi? Ke-11 murid itu mereka enggak ragu. Mereka tahu ini guru mereka. Kenapa? Mereka orang dekat, Bapak Ibu Saudara. Mereka orang dalamnya Yesus. Mereka tahu Yesus. Mereka murid. Murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mereka murid utamanya Tuhan Yesus. Tetapi 500 saudara yang lain, ada beberapa orang yang ragu untuk menyembah kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Artinya, kalau seorang murid dalam melayani pekerjaan Tuhan, dia enggak boleh ragu, Bapak Ibu Saudaraku. Dia enggak boleh punya kekhawatiran. Seorang murid itu enggak boleh ragu ketika dia mau memberitakan Injil. Kira-kira saya mau beritakan Injil enggak ya? Bertanya pada diri yang masih ragu-ragu, Bapak Ibu. Kalau ragu, jangan maju, Bapak Ibu Saudara. 2 minggu lalu, saya dan istri ke Jawa Barat. Dan kita ke satu tempat yang Bapak Ibu pasti tahu lah ya, Pangalengan. Dan dalam perjalanan, ternyata di situ ada sekolah pendidikan Tamtama. TNI Angkatan Darat, Bapak Ibu Saudara. Saya membaca sebuah quote dikatakan, kalau ragu, silakan pulang. Kalau masih ragu, pulang. Artinya orang yang sudah lulus seleksi menjadi sekolah, menjadi calon
tamtama Bapak Ibu Saudaraku, menjadi calon tentara. Mereka kalau mau memasuki pembelajaran, mereka kalau mau memasuki pelatihan, mereka kalau mau memasuki proses, kalau mereka ragu, dikatakan di gerbang depannya, silakan pulang. Artinya untuk menjadi prajurit dunia Bapak Ibu Saudaraku, prosesnya enggak mudah. Prosesnya enggak gampang. Dibentuk supaya kita memiliki satu tekad yang kuat. Dibentuk supaya kita tidak menjadi orang yang ragu. Tetapi kita menjadi orang yang punya optimis. Orang yang punya harapan Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kalau seorang murid, dia enggak boleh punya keraguan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dia punya keyakinan. Kenapa? Karena dia murid Bapak Ibu Saudaraku. Dia punya guru yang hebat. Dia punya Tuhan Yesus sebagai guru yang luar biasa. Makanya sebagai guru yang berkuasa. Makanya dia nggak boleh punya keraguan dalam memberitakan Injil. Saya melihat beberapa kesaksian dari orang-orang Bapak Ibu Saudaraku yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, orang-orang yang baru percaya datang kepada Tuhan Yesus. Ternyata perjuangan mereka nggak gampang. Kalau kita orang percaya yang sudah lahir dari lahir, kita kalau mau beribadah gampang Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan keluarga kita support kita, senang. Kalau kita aktif dalam kegiatan rohani, mereka nggak gampang. Mereka membutuhkan, mereka ada tantangan yang nggak gampang yang mereka hadapi. Ada banyak hal yang bisa membuat mereka mengalami keraguan. Tapi satu hal yang terkadang mereka bilang kepada saya, mereka yakin kepada Tuhan Yesus. Karena mereka sudah menemukan jalan. Makanya Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu Saudara ingat baik. Orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, dia baru level awal. Dia tidak memiliki keraguan kepada Tuhan Yesus. Apalagi kita adalah orang yang sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita sudah sampai di level murid Bapak Ibu Saudaraku. Hendaknya kita nggak punya keraguan dalam memberitakan Injil. Kita nggak boleh punya keraguan ketika kita memberitakan kabar sukacita, kabar baik kepada orang yang kita kenal. Kepada saudara-saudara yang kita kenal. Kita punya keyakinan yang bagus. Kita punya percaya diri yang luar biasa. Kenapa? Di ayat 17 Yesus katakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu, dikatakan kepadaku, ayat 18, Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita punya Tuhan, kita punya kuasa, amin. Kalau kita punya Tuhan, kita beri kuasa oleh Roh Kudus untuk kita bisa melayani tanpa keraguan. Kalau hari ini kalau kita punya keraguan dalam hati kita singkirkan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita punya keraguan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita singkirkan keraguan itu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang punya kuasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Yang punya sorga dan bumi. Yang punya kuasa yang dahsyat. Makanya sebagai seorang murid, kita bukan level lagi orang percaya tapi kita level murid. Mari punya kepastian, punya pengharapan, punya semangat antusias dalam memberitakan Injil. Mungkin kepada para kenalan kita, kepada orang yang kita kenal Bapak Ibu Saudaraku, kepada orang-orang yang mungkin mengalami keraguan, mereka yang mengalami kerapuhan. Justru disitulah Bapak Ibu Saudaraku kita masuk untuk memberitakan kabar baik. Kita masuk untuk memberitakan mengenai kabar sukacita. Yang penting yang pertama, kita nggak boleh punya keraguan. Ingat baik, kalau punya keraguan, silakan pulang. Itu moto atau slogan dari pendidikan Tamtama Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya sebagai murid Tuhan Yesus di tempat ini. Kalau kita yang hadir sampai ibadah, gereja kita sudah beberapa tahun ini Bapak Ibu Saudara.
Level kita bukannya level jemaat biasa. Tetapi level kita adalah murid Kristus. Kita nggak boleh punya keraguan. Kenapa? Karena kita sudah punya kepastian di dalam Tuhan Yesus. Dan hal yang kedua, bagaimana kita melayani, memberitakan Injil. Bagaimana kita melayani untuk menuntaskan amanat agung. Ayat yang kedua, bagian yang kedua dikatakan melayani dengan kuasa Allah. Kita buka di Matius 28 ayat 18 dan juga 20. Matius 28 ayat 18 dan 20. Di ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pertama tadi kita melayani sebagai murid untuk menuntaskan amanat agung atau kabar sukacita. Untuk menuntaskan amanat agung yang pertama, melayani tanpa keraguan. Dan yang kedua, melayani dengan kuasa Allah. Dengan jelas Yesus katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kalau kita punya Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, kita diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Ketika kita memberitakan Injil, kita diproteksi oleh Tuhan Yesus. Ketika kita memberitakan Injil, kita dilindungi oleh Tuhan Yesus. Saya ingat ketika 2018, bulan Desember, waktu itu gereja kita ada libur Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau Desember setelah Natal ada libur. Ada bocorannya juga. Tahun ini juga ada libur Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah Natal kita libur. Jadi ada libur, bukan libur seperti anak kuliah atau mahasiswa Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu kita pelayanan ke Kalimantan. Setelah sampai di satu kampung, ada teman saya mengatakan, dia mengatakan punya keraguan untuk melayani di sini. Yakin. Saya katakan, oh yakin sekali. Kenapa dia katakan? Karena banyak orang yang gak bertahan untuk melayani di sini. Dan saya jawab dengan percaya diri Bapak Ibu Saudaraku, dengan antusias yang luar biasa. Wow, saya yakin pasti kita bisa melewati. Kemudian saya dan Pak Gembala di tempat itu, kita melayani ke satu tempat pedalaman Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma pedalaman, super pedalaman. Dan ketika perjalanan hampir 30 menit, karena tanah di Kalimantan adalah lahan gambut Bapak Ibu Saudara. Walaupun gak hujan jalanan bisa licin. Jadi kami jatuh motor. Waktu itu karena bannya juga licin, kami jatuh dari motor Bapak Ibu Saudara. Kemudian Pak Gembala mengatakan, masih bisa bangun? Masih bisa. Beliau katakan, selamat datang di Kalimantan. Beginilah yang kami alami setiap hari. Ketika kami memberitakan Injil. Beginilah yang kami hadapi setiap hari. Ketika kami memberitakan Injil. Beliau katakan bahwa gak ada orang yang jago naik motor di tempat itu. Atau di daerah pedalaman Kalimantan. Memang saya mengakui Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah orang-orang yang sudah belasan tahun hidup di sana. Dan itu pun mereka bisa jatuh motor. Dan saya ingat baik. Ketika pergi pulang tempat itu. Kita jatuh motor 7 kali Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Jalanan licin. Tetapi beliau katakan begini, walaupun kita jatuh, tapi kita nggak jatuh tergeletak, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya saya katakan, walaupun kita jatuh, tetapi kita masih bisa bangun lagi untuk terus melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya mau katakan begini, ketika kita sebagai panggilan menjadi murid dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam melayani amanat agung. Kita melayani dengan kuasa Allah. Mungkin kita jatuh. Maksudnya jatuh motor tadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat baik. Kita jatuh, kita bangun lagi. Artinya kita jatuh tapi tidak tergeletak Bapak Ibu Saudaraku. Kita jatuh tetapi masih bisa bangkit lagi untuk melanjutkan perjalanan. Justru di situ saya melihat bahwa penyertaan kuasa Allah sangat dahsyat. Bahwa penyertaan kuasa Allah sangat luar biasa. Makanya ketika kami sampai di pedalaman itu, kemudian orang-orang di sana katakan, kalau ada bunyi motor jam 2, jam 1 dini hari, berarti pasti itu pendeta yang baru pulang melayani
dari pedalaman yang lain, melewati kampung mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya teman-teman yang melayani di Kalimantan, walaupun tempat mereka dengan akses yang kurang bagus, tetapi justru mereka melayani dengan kuasa Allah. Mereka terus survive, mereka terus bertahan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dari situ saya ambil satu prinsip, kalau Jakarta bukan cuman macet, itu hal kecil Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kita sudah lewati. Karena di sini jalanannya bagus Bapak Ibu Saudaraku. Di sana jalanannya kurang bagus. Jadi saya katakan, kalau cuman macet, itu hal yang kecil yang bisa kita lewati Bapak Ibu Saudaraku. Sebagai seorang murid, kita melayani dengan kuasa Allah. Kita buka Lukas pada pasal yang ke-10, ayat yang ke-19. Lukas pada pasal yang ke-10, ayat yang ke-19. Di sini katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pertama kita nggak punya keraguan dalam melayani pekerjaan Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Dan yang kedua, kita melayani dengan kuasa Allah. Kenapa? Ada sebuah jaminan dari Allah bahwa aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menahan kekuatan musuh. Bapak Ibu Saudara, artinya ketika kita memberitakan Injil, kita diberikan kuasa oleh Allah untuk melewati setiap hal, untuk melewati setiap persoalan, untuk melewati setiap tantangan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau sebagai murid, gak usah kita punya keraguan lagi, tetapi kita melayani dengan kuasa Allah. Tantangan untuk memberitakan Injil gak gampang. Pertama, karena kita murid, kita harus menaklukkan diri kita. Self control tadi yang saya bicarakan. Dan yang kedua, ada satu self discipline Bapak Ibu Saudaraku. Makanya tadi dalam perjalanan ke sini, karena dari rumah saya perkirakan sampai POP pasti terlambat. Kemudian saya chatting di grup Bapak Ibu Saudaraku bahwa saya terlambat. Kenapa? Saya nggak mau buru-buru, kalau sudah terlambat, ya sudah terlambat. Karena nanti buru-buru bisa akibatnya fatal Bapak Ibu Saudaraku. Di situ saya melihat bahwa terkadang sebagai murid, untuk kita bisa punya self discipline, terkadang Bapak Ibu Saudara ada situasi di mana membuat kita itu mungkin nggak punya disiplin, atau kita terlambat untuk satu kali, supaya mengingatkan kita bahwa kita itu nggak sempurna Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa kita itu ada waktunya untuk kita bisa terlambat. Tapi Bapak Ibu jangan buat-buat terlambat itu. Walaupun karena ada situasi tertentu yang harus dilewati sehingga terlambat Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ingat baik, bukan berarti kita sengaja untuk sebuah keterlambatan. Self disiplin tadi. Murid punya self disiplin. Murid punya self control Bapak Ibu Saudaraku. Kita punya kontrol yang baik atas diri kita. Kita punya kontrol atas pikiran kita. Kita punya kontrol atas perbuatan kita. Kita punya kontrol atas segala rencana kita. Makanya seorang murid itu dia enggak manja Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa manja, kenapa? Pertama dia disiplin tadi. Kemudian dia bisa mengontrol dirinya dalam segala keadaan. Dia bisa mengontrol situasinya. Dia bisa mengontrol dirinya dalam segala situasi. Kita nggak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita bisa mengontrol diri kita. Saya katakan kita nggak bisa mengontrol pembicaraan orang lain. Tetapi kita bisa mengontrol respon kita. Kita nggak bisa mengontrol apa yang dibicarakan di luar kita. Tetapi kita bisa mengontrol diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Seorang murid punya self control. Punya self discipline. Dan dia percaya diri untuk memberitakan Injil. Kenapa? Dia memberitakan Injil dengan kuasa Allah. Ada jaminan dari Tuhan. Ada jaminan dari Allah
bahwa dia akan diberikan kuasa untuk melewati setiap tantangan. Makanya ketika dalam memberitakan Injil banyak terjadi mujizat Bapak Ibu Saudaraku. Banyak terjadi hal-hal dahsyat. Kenapa? Karena ada kuasa Allah yang menyertai pemberitaan Injil. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana sebagai seorang murid kita bisa melayani untuk menuntaskan amanat agung. Yang ketiga di ayat yang ke-19 dikatakan melayani sesuai penugasan. Ayat yang ke-19 firman Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, yang pertama pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu Saudara, pergi jadikanlah semua bangsa. Bangsa yang kata yang dipakai di situ adalah etnos atau etnis atau kaum terkecil, suku yang terkecil. Ya. Dan kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang murid dia pergi memberitakan Injil, ya. Kemudian dia membaptis orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ternyata murid dia nggak berdiam diri dalam satu tempat. Murid itu dia nggak berdiam diri dalam satu organisasi. Murid itu dia pergi, dia keluar Bapak Ibu Saudaraku untuk melakukan penugasannya, untuk melakukan jangkauan, untuk melakukan penjangkauan. Dia pergi maksudnya dia keluar dari organisasinya, bukan dia keluar maksudnya dia mengundurkan diri, bukan. Dia pergi untuk untuk menjangkau orang lain bagi Tuhan Yesus. Makanya saya katakan bahwa Tuhan katakan kita menjadi garam dan terang dunia. Jangan jadi garam Bapak Ibu Saudara di tempat kita yang sekarang. Jadi garam di luar. Kalau kita jadi garam di sini, sudah banyak garam Bapak Ibu Saudara. Jadinya apa? Gudang garam. Banyak garam, kenapa? Karena sudah banyak yang sudah menjadi garam di tempat ini. Jadinya gudang garam, bukan rokok Bapak Ibu Saudaraku. Kita menjadi garam di tempat lain. Kita menjadi garam di luar kita Bapak Ibu Saudara. Supaya orang datang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan kita menjadi terang di tempat yang gelap. Kalau semua menjadi terang di sini, silau men. Silau Bapak Ibu Saudara. Gak bisa terlihat, sakit mata kita Bapak Ibu Saudara. Makanya saya percaya Tuhan memberikan satu tugas amanat agung kepada kita untuk pergi keluar. Seorang murid dia nggak jago kandang Bapak Ibu Saudara. Amin. Seorang murid dia nggak jago kandang, dia jago tandang. Ya kalau dalam permainan bola, kalau cuma menang di kandang terus Bapak Ibu Saudara, itu jago tandang, jago kandang. Tapi kalau dia menang di kandang orang lain, itu baru dikatakan dia jago tandang. Seorang murid, dia hanya nggak berdiam diri di tempatnya, di organisasinya, di gerejanya, tetapi dia pergi keluar, ya, untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Seorang murid sadar tugasnya adalah untuk pergi menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan di hari ini, panggilan menjadi murid dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Murid bertugas menuntaskan amanat agung. Yaitu seorang murid Bapak Ibu Saudaraku, dia harus melayani. Yang pertama tadi, melayani tanpa keraguan. Dan yang kedua, melayani dengan kuasa Allah. Dan yang ketiga, melayani sesuai penugasan. Pergi keluar Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan di hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami diberi satu dorongan. Kami diberi satu motivasi. Kami diberi satu hal yang mendrive kami Tuhan. Untuk kami pergi sebagai seorang murid. Untuk memberitakan kabar baik bagi banyak orang.
Mungkin di luar sana bagi banyak orang belum mendengar kabar sukacita. Belum mendengar kabar baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Bapa bentuk kami menjadi murid. Yang menjadi seorang yang disiplin. Baik disiplin di tempat kami. Disiplin di luar tempat kami. Seorang murid kami memiliki self-control. Kami memiliki self-disiplin. Seorang murid, dia pergi keluar, Bapak. Dia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Dia nggak punya keraguan. Karena dia punya kuasa Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Kami dipanggil. Panggilan kami adalah untuk menjadi murid. Panggilan kami bukan hanya menjadi orang yang biasa. Jemaat yang biasa. Tetapi panggilan kami menjadi murid. Mungkin hari ini Tuhan, kami sedang dibentuk untuk menjadi murid yang taat. Kami sedang dibentuk untuk menjadi murid yang takut akan Engkau Tuhan. Yang tidak punya keraguan. Yang menggunakan kuasa Allah untuk melakukan pelayanan. Biarlah sebagai seorang murid kami tahu. Kami pergi keluar untuk menjangkau. Bayarkan kerja kami. Kenalan kami, relasi kami. Yang mungkin hari ini mereka masih ada dalam keraguan. Mereka ada dalam keresahan. Mereka ada dalam situasi yang tidak mengenakan. Pakai kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Untuk kami dapat menjangkau mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa bagi kami semua yang ada di tempat ini. Baik hamba yang menyampaikan, bahkan jemaat-Mu yang mendengarkan. Biarlah kami menjadi muridnya Yesus. Panggilan kami bukan hanya menjadi jemaat biasa. Tapi panggilan kami menjadi murid Tuhan Yesus. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.